يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang sembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan-makanan yang baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik, makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin untuk mereka menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan mas dan tidak menjadikan mereka pasangan gelap, siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Sena atas tilawah yang telah dibacakan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang sudah kita tunggu-tunggu. Topik yang akan kita bahas hari ini sebenarnya sangat dekat dengan tren makanan saat ini. Kita sering melihat restoran atau produk makanan yang mencantumkan tulisan seperti no lard, no alkohol, dan no pork sebagai bentuk klaim bahwa makanan tersebut lebih aman dan cocok untuk konsumen muslim. Namun pertanyaannya, apakah tulisan tersebut otomatis menjamin bahwa makanan tersebut halal? Apakah benar klaim tersebut sudah cukup untuk memastikan kehalalan suatu produk? Atau sebenarnya masih ada hal lain yang perlu kita perhatikan? Pertanyaan tersebut akan kita bahas pada setelah ini. Sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Maryam Jamilah, SSI MSI, yang merupakan akademisi di bidang ilmu pangan. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Pangan di IPB University. Beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP sebagai asesor, auditor, dan penyelia pada bidang kompetensi halal, sehingga memiliki keahlian dalam sistem jaminan produk halal dan penilaian kehalalan produk pangan. Dalam bidang akademik dan penelitian, beliau juga pernah meraih penghargaan sebagai presenter terbaik pada Seminar Nasional Sendamas tahun 2022. Selain itu, beliau juga merupakan inventor dan pengembang produk pangan fungsional seperti coconut water kefir dan sourdough. Saat ini, beliau juga sedang melanjutkan studi doktoral melalui program beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2024. Melalui sesi ini, beliau akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana memahami klaim-klaim
pada produk makanan dan bagaimana kita sebagai konsumen dapat lebih kritis dalam menilai kehalalan suatu produk. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke sesi materi. Kepada Ibu Mariam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Salwa yang telah memoderatori kegiatan mini series Ramadan yang terakhir ya di sesi ini. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman lain yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba akan sedikit membahas mengenai salah satu topik yang diberikan, yaitu terkait dengan klaim no pork, no lard, dan no alcohol. Nah, apakah ini menjadi suatu jaminan kehalalan suatu produk? Saya akan disclaimer di awal bahwa saya harap teman-teman tidak merasa puas ya dengan diskusi kita yang singkat ini, dan teman-teman bisa kembali mengeksplor setelah selesai mengikuti kegiatan ini dan kembali mencari tahu mengenai topik-topik yang hangat di bidang halal. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, saya ingin lihat sejauh apa sih teman-teman tahu mengenai topik ini yang akan kita diskusikan. Monggo teman-teman yang menggunakan laptop bisa langsung di-scan, atau boleh juga menggunakan link yang ada di kolom chat. Ya, sehingga nanti teman-teman bisa langsung masuk ke menti.com. Ya nanti itu ya karena bisa makan di outlet nanti sarannya. Baik, nanti teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan di sana. Ya, Kita sembari lihat ya. Outlet yang bisa makan di untuk pengunjung yang bisa makan di outlet nanti harapannya tidak boleh membawa makanan dari luar selain produk Nutrilux ya. Baik, ini oke, rata-rata menyebutkan seperti itu ya, di mana teman-teman menemukan tulisan ini dan sejauh ini masih menjawab di restoran atau restoran yang ada di mall. Ya silakan. Oke, berikutnya. Boleh dilihat pertanyaan berikutnya, apa sih yang akan teman-teman lakukan jika kalian merasa lapar sekali, kemudian menemukan restoran di depan kalian dengan keterangan tersebut? Kira-kira kalian akan melakukan apa? Di sini tidak ada jawaban benar atau salah, karena tujuannya memang hanya ingin melihat, mengeksplor seperti apa sih kira-kira respon teman-teman ketika menghadapi klaim tersebut di depan mata kalian sendiri. Untuk yang Oke, yang lain yang belum bergabung boleh coba di reply pertanyaannya. Silahkan nanti yang pegang handphone bisa langsung di-scan juga di sini ya. Atau klik dari chat Zoom yang sudah di-post. Nah, di sini dari 9 yang menjawab ya, itu sebagian besar menjawab mencoba melakukan klarifikasi kepada pihak resto apakah sudah memiliki sertifikat halal. Ada yang lebih memilih mencari resto lainnya. Ada juga yang mencoba lihat menu apa yang sesuai dengan selera. Jadi langsung lihat menu ya. Yang berikutnya mencari tahu siapa pemilik restoran tersebut. Oke. Ya. Berikutnya, silakan teman-teman boleh menjawab setiap statement yang ada di sini. Apakah teman-teman sangat setuju atau sangat tidak setuju dengan setiap statement yang tersedia? Ya, jika teman yang Anda kenal menjual sebuah produk nih, tertulis pada kemasannya no pork, no lard, no alcohol. Apa sih saran yang sekiranya bisa kalian berikan? Ya, jadi silakan ini kalau tidak salah teman-teman bisa menggeser ya, jadi ke arah
strongly disagree atau strongly agree. Mengabaikannya karena itu urusan bisnisnya misalkan. Sangat tidak setuju atau sangat setuju. Kemudian mencari tahu seperti apa proses produksinya dan bagaimana bahan yang digunakan. Ada juga statement yang ketiga yaitu menyarankan teman saya untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produknya karena saya yakin dia hanya menggunakan bahan halal. Oh, sebagian besar menjawab sangat setuju ya untuk menyarankan teman yang kalian tahu punya produk dan masih sebatas menuliskan no pork, no lard, dan no alkohol pada produknya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kesediaannya bergabung. Kita lanjut. Bu Fian boleh ditunjukkan, Bu? Wait, Oh, bukan. Ini penggantinya ini. Oke ya, tadi teman-teman sudah menjawab sesuai dengan realita yang ada bahwa statement ini sebenarnya paling umum kita temukan tertera di sebuah outlet, Jadwal aja. restoran, kafe, tempat makan, dine-in dan sebagainya di mana konsumen di situ bisa memilih menunya untuk dibawa pulang ataupun untuk dimakan di tempat ya. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa lihat beberapa di antaranya ya mereka menyebutkan seperti ini, menyebutkan no pork, no lard ya, resto-resto Cina begitu ya, atau produk ramen agak blur di sini ya, atau ini bibi kelinci ya menyebutkan no pork, no lard ya, dan outlet roti pun bisa menggunakan klaim yang sama ya, no pork dan no lard. Ya, di sini juga ada yang mereka menyebutkan dagingnya hanya berasal dari sumber yang halal. Oke, saya yakin teman-teman juga sudah paham konsep ini ya, karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Halal itu berarti sesuatu yang dibolehkan ya, dan halal itu secara zat, haram juga sama. Secara proses dan bagaimana cara memperolehnya ya. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan zatnya atau bahannya, pemrosesannya dan cara mendapatkannya itu bisa menyebabkan suatu menjadi halal atau haram ya. Nah, ini juga teman-teman sudah sering mendengar. Nah, di sini kita lihat turunannya adalah disebutkan di antaranya tidak diperbolehkan apa? Yaitu bangkai, darah ya, kemudian daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ya. Nah, berikutnya ketika pertanyaan berikutnya mengapa sih babi dan turunannya ini banyak digunakan? Saya ingin tanya nih ke teman-teman yang hadir di sini. Saya ingin tanya ke siapa nih? Aisyah Kamala. Ada nggak Aisyah Kamala? Ini yang belum muncul eh, kamera tidak diaktifkan. Saya nggak tahu ya, teman-teman betul bergabung atau hanya device-nya saja. Nggak ada ya. Berikutnya coba saya mau tanya ke Farel. Farel Farezi ada nggak Farel? Nggak ada yang menyaut ya. Berarti saya mau panggil Raihana. Ada Raihana nggak? Silakan kalau ada bisa di unmute. Oh ternyata ini device semua nih, nggak ada orangnya nih. Silakan Ananda Rofi, boleh di unmute audionya. Iya Ibu, izin menjawab. Sejauh yang saya tahu, biasanya kalau alasan penggunaan babi itu karena umumnya biaya produksinya itu cukup rendah. Jadi
si pihak produsen itu memandang ini tuh sebagai jalan ekonomis gitu yang bisa ditempuh gitu sih Bu. Oke ya. Jadi yang disampaikan oleh Anan itu sudah sesuai ya. Jadi hewan ini merupakan salah satu hewan yang paling banyak pemanfaatannya. Bisa dibilang hampir semua bagian tubuhnya itu bisa dimanfaatkan, tidak mengeluarkan cost besar untuk biaya pemeliharaan, termasuk juga pakan dan lain sebagainya, dan sangat mudah untuk apa namanya berkembang biak ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya dapat dari salah satu paper yang menjelaskan bagaimana sih rata negara lain konsumsi terhadap produk atau daging dari B2 ini per kapita ya. Di sini di antaranya di Cina dan Hong Kong ini yang paling tinggi, kemudian Spanyol dan seterusnya, US, UK, dan Brazil dan seterusnya ya. Artinya rata-rata memang di negara-negara yang bukan Muslim sebagai mayoritas, maka daging ini merupakan daging yang paling umum digunakan, diperjualbelikan. Ya, sama halnya seperti di kita tahu karena di negara kita negara Muslim, sebagian besar ya yang kita tahu namanya bakso misalkan. Nah itu kan dia dibuatnya dari menggunakan lumatan daging sapi ya. Nah, tidak umum menggunakan jenis daging lain. Ya, mungkin ada juga yang menggunakan daging ayam gitu. Tapi umumnya adalah menggunakan daging sapi. Nah, maka akan menjadi suatu pertanyaan besar kalau misalkan ada bakso yang dijual di negara kita, kemudian ternyata mereka tidak menyebutkan atau tidak menuliskan bahwa ternyata dia menggunakan daging yang non halal. Ya, sama seperti di negara-negara yang mayoritasnya non-Muslim, ya makanan-makanan seperti ini ya umumnya mereka memang menggunakan daging B2. Nah, ini kita lihat nih teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terpotong ya. Nah, kita lihat konsumsi secara global. Ya, memang banyak studi juga yang menyebutkan apa sih manfaatnya eh, untuk manfaat dari konsumsi produk ini ya. Menyebutkan bahwa tinggi protein, vitamin B, zinc dan seterusnya. Ya, artinya daging ini memang memiliki manfaat ya, bukan berarti seluruh bagian dari daging dan turunan itu sesuatu yang menimbulkan apa bahaya itu enggak juga ya. Jadi sama seperti daging hewani lainnya yang mereka juga memiliki manfaat. Kemudian di berbagai negara daging ini biasa diolah menjadi berbagai macam kuliner ya. Kudapan, makanan yang biasa menjadi pendamping makanan utama seperti yang teman-teman lihat di sini ya, dan seperti yang tadi sudah sempat disinggung ya bahwa peternakan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari zero waste ya, konsep zero waste ya. Semua bagian tubuhnya itu bisa diolah ya. Rambutnya, kemudian lemaknya yang nanti akan kita bahas juga sedikit, kulitnya, kemudian tulangnya, ya jeroannya, dagingnya itu semua bisa diolah ya. Jadi seperti tidak ada ya memang tidak ada limbahnya gitu, semuanya bisa diolah. Nah, tapi seperti yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa halal itu berkaitan dengan tiga aspek yaitu zatnya, kemudian prosesnya, dan juga cara memperolehnya. Haram juga berkaitan dengan tiga aspek tersebut. Nah, maka teman-teman juga em, saya ingin mengajak kembali, mengingatkan kembali bahwa sesuatu yang diharamkan di dalam Islam itu tidak hanya secara letterlek tulisan atau tertulis sebagai oh berarti dagingnya aja gitu. Enggak ya. Nah, tapi di sini termasuk semua derivatnya, semua produk turunannya ya, lemaknya, kemudian termasuk juga gelatinnya. Termasuk juga yang disebutkan sebagai hammer ya, itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Atau tadi juga sempat dimention mengenai bangkai itu
termasuk juga yang tidak disembelih secara syar'i, misalkan yang disembelih dengan cara disetrum atau dengan metode lainnya, dan juga darah yang mengalir juga tidak boleh dikonsumsi, baik diambil dari hewan yang hidup ataupun hewan yang mati. Nah, ini kita sudah tahu poin-poinnya. Nah, jangan lupa bahwa ini masih bicara soal zatnya, ya, belum bicara soal proses ya. Ketika kita bicara soal proses, maka kita harus melihat lebih jauh ke dalam. Ya, kalau kita bicara tadi resto, berarti kita harus lihat kemana? Ke dapur ya. Kita harus lihat ke dapur, kita harus lihat ke gudang penyimpanan ya, tempat mereka menyimpan bahan-bahan mereka. Maka di situ sudah ada aspek lain yang perlu dilihat, yaitu bagaimana kompleksitas produksi dan peluang kontaminasi yang bisa terjadi. Nah, artinya semakin rumit, semakin panjang tahapan ya untuk bisa menjadi sebuah menu, ya maka di situ juga menyebabkan semakin banyak titik kontaknya. Ya, ada banyak resiko termasuk human error di situ ya. Nah, termasuk ketika suatu bahan itu semakin jauh diperoleh dari sumber asalnya. Nah, maka ketelusuran dari bahan tersebut juga menjadi semakin sulit ya. Misalkan dagingnya dari negara lain ya. Kita tahu daging sapi kita itu banyak yang kita peroleh impor dari negara lain. Nah, ini juga akan menjadi sulit ketika tidak memiliki dokumen yang lengkap. Termasuk ketika sertifikasinya juga tidak seragam ya, ketika bahan tersebut diperoleh dari berbagai negara ya, kadang misalkan dari negara A, dari negara B dan seterusnya. Dan jangan lupa bahwa semua peralatan yang kontak dengan si bahan tersebut ya, maka itu termasuk ke dalam fasilitas yang digunakan bersama, dan ini memperbesar kemungkinan adanya kontaminasi silang, terutama jika tidak hanya satu menu yang dihasilkan. Ya, kita tahu kalau kita datang ke suatu restoran, nggak mungkin kan mereka cuma produksi. Di sini hanya jualan dimsum, kan enggak ya? Atau misalkan di sini hanya jual nasi goreng, ya itu kalau pedagang kaki lima mungkin iya. Tapi kan kalau misalkan sekelas resto, mereka biasanya nggak hanya satu menu ya. Pasti banyak menu yang ditawarkan di sana. Termasuk tidak hanya menu makanan, tetapi juga ada menu minuman. Ya, maka tadi kalau di Mentimeter itu kita mau lihat menunya dulu deh gitu ya. Misal saya mau lihat menu mana yang sesuai dengan selera saya. Nah, maka jangan lupa bahwa di situ juga ada peluang, ada resiko kontaminasinya dari mana? Dari minuman. Karena ternyata minumannya, nah itu ada menu-menu yang menggunakan wine dan teman-temannya. Artinya di sini sangat memungkinkan kontaminasi haram yang tersembunyi. Ya, walaupun dari luar tuh kita tahu nasi goreng ya seperti itu pembuatannya, capcay ya seperti itu pembuatannya gitu kan. Secara proses kita tahu. Tapi di dalamnya ada kompleksitas proses produksi yang bisa jadi tidak kita ketahui dan tidak umum. Karena itu juga bisa menjadi bagian dari rahasia perusahaan ya, atau rahasia dapur tersebut. Nah, berikutnya kalau ditanya gini, boleh nggak sih produsen menuliskan keterangan ini aja di restonya mereka? Ya, maka jawabannya apa? Kalau ditanya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Itu hak mereka sebagai produsen. Tapi kalau kita melihat dari sisi kita nih sebagai konsumen, jadi teman-teman harus lihat posisi teman-teman di mana. Kalau teman-teman itu menjadi pemilik suatu kafe, pemilik suatu restoran, berarti teman-teman kan produsen ya dalam hal ini. Tapi kalau teman-teman di dalam kasus ini adalah konsumen, maka teman-teman juga punya hak sebagai konsumen. Ya, jadi mereka punya hak sebagai produsen, kita punya hak sebagai konsumen. Nah, maka haknya produsen mau menuliskan ini aja berarti ya itu bagian dari kebijakannya mereka. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah suatu pernyataan sepihak. Tidak ada verifikasi dari lembaga manapun. Artinya ketika kita memutuskan, oke deh aku makan di sini. Terus di beberapa saat kemudian atau beberapa bulan, beberapa waktu kemudian ada kasus yang viral. Oh ternyata ini tuh gini gini gini. Ada apa ya, isu yang kemudian mencuat yang ternyata stigmanya negatif terhadap
restoran tersebut yang sudah pernah kalian datangi, ya kalian nggak bisa menuntut apa-apa juga kan gitu. Karena ya memang kalian sendiri yang memutuskan untuk masuk ke sana gitu kan. Ya, jadi tidak ada lembaga yang memverifikasi bahwa pernyataannya itu benar atau tidak, sesuai atau tidak. Dan kita juga perlu lihat dan perlu ingat bahwa proses sertifikasi halal ini memastikan audit secara menyeluruh, ya dari hulu sampai ke hilir oleh auditor yang memang sudah di istilahnya tuh diangkat sumpah gitu ya, bahwa mereka seharusnya hanya mengatakan atau apa mengabarkan berita sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Gitu. Artinya kalau memang A ya A, B ya B gitu, bukan A jadi B, B jadi A gitu ya. Nah, kemudian ini yang nanti akan naik dan dilanjutkan ke lembaga sampai dengan diputuskan oleh komisi fatwa atau komite fatwa. Ya, tapi intinya ada pihak luar yang menyaksikan statement mereka ya sebagai produsen. Oke. Sorry, pencet yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau apakah cukup sebatas no pork, no lard, dan no alkohol? Kalau ditanya cukup atau tidak, maka jawabannya tergantung. Kalian menargetkan siapa yang menjadi konsumen kalian. Kalau kalian sebagai produsen. Ya, jadi kalau kalian sebagai produsen, target atau pasar saya tuh ya orang-orang yang tidak peduli sama halal, orang-orang yang non-muslim, mereka nggak harus dapat halal kok gitu. Ya, dan itu bagi mereka, bagi produsen itu mereka merasa cukup. Tapi kalau misalkan si produsen itu ternyata ingin memperluas jejaringnya, ingin menambah pangsa pasarnya, lalu kemudian mereka eh, ingin ingin menargetkan konsumen muslim juga, maka ini tidak cukup. Dan teman-teman ketika menjadi konsumen, maka teman-teman juga harusnya punya punya mindset gitu ya, bahwa oh kalau ini aja belum ada jaminan gitu. Ya. Jadi ini kita lihat dari perspektif mana. Ya, kalau teman-teman menjadi konsumen, maka seharusnya ini aja sih nggak cukup ya untuk menjadi suatu jaminan mutu produk yang akan kalian konsumsi. Nah, jangan lupa nih teman-teman ya, banyak eh, bahaya tersembunyi dari produk turunan babi dan salah satunya adalah lard atau lemak babi yang dia diproses dengan cara pemasakan ya, di suhu rendah gitu ya. Maksudnya dia tidak dibiarkan sampai mendidih, tapi eh, lemak biasa di bagian punggungnya itu dibiarkan mencair begitu ya. Kemudian nanti dipadatkan. Nah, ini yang kemudian bisa digunakan di banyak produk. Dan ini kontaminasi bisa berasal dari peralatan bersama atau bisa juga dari sini ya, pendinginan. Ya, cold storage-nya tuh bareng atau mobil pengantarnya tuh bareng atau distribusi secara global ya. Nah, itu bisa beda pengawasan di setiap negara. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini. Penggunaan lat di berbagai macam produk itu banyak sekali ya. Makanan semua makanan olahan proses tuh bisa dikatakan makanan-makanan yang basicnya gurih ya, savory gitu, mereka bisa masuk nih semua ya. Kemudian produk-produk bakery itu juga bisa masuk. Dan produk-produk kosmetik, farmasi itu juga bisa masuk ya. Jadi waspada betul terhadap keberadaan label-label yang tidak jelas. Nah, ini bisa saja berasal dari lard ya. Walaupun saya nggak bilang, oh kalau ada ini berarti dari turunan B2 ya nggak juga gitu. Tergantung apa yang tertera di sana. Ya, animal fat juga bisa dari B2, bisa dari hewan halal juga gitu ya. Nah, ini saya ketemu dengan satu pertanyaan dari konsumen yang mau datang ke suatu resto ramen gitu ya. Nah, mereka nanya tuh di situ, sudah halal certified belum ya makan di sini? Nah, ternyata dijawabnya apa? Dijawabnya no pork no lard, tidak pakai mirin ya. Tapi ada tapinya. Tapi beberapa menu selain ramen pakai mirin atau sake. Berarti kira-kira kalau teman-teman masuk ke sini gimana? Peluang teman-teman makan makanan yang diharamkan besar atau kecil? Boleh suaranya?
Betul, Ibu. Ya, besar ya. Dan akan sangat sulit untuk nge-trace kalau yang even alat yang kalian pakai itu sendok, garpu, pisau yang kalian pakai itu eh, besar kemungkinan juga memang sudah terkontaminasi. Ya, dan ini hanya bentuk lain dari tadi kan di awal kita sebutkan nol alkohol ya. Ini alkohol juga menjadi bagian dari produk-produk ini termasuk mirin yang biasa digunakan sebagai bumbu ya di makanan-makanan seperti makanan Jepang dan makanan Cina. Nah, ini ada link video. Nanti teman-teman bisa klik ya. Kita lihat nanti kalau masih cukup waktunya nanti kita lihat ya. Oke, ini adalah dua sisi yang berlawanan antara lard dengan telo. Ya. Ada yang tahu yang mana yang lard, yang mana yang telo dari gambar yang tersedia? Telo yang izin jawab Ibu, telo yang warna putih itu ya Bu ya? Ya, telo yang warna putih ini ya, yang warna kuning ini. Ini telo yang warna kuning. Ini lard yang warna putih. Oh, Ya, terbalik. terbalik ya. Ya, jadi si telo tuh dari mana? Dari sama rendering fat juga, tapi dia dari sapi. Ya, telo tuh nih yang bentuknya seperti apa? Warnanya tuh seperti warna margarin, mentega gitu ya. Lard ini yang dari B2. Nah, ini yang dia warnanya pasti putih sih ya. Em, kurang tahu juga kalau misalkan ada proses yang misalkan dia udah ditambahin campuran pewarna atau apa bisa jadi sih kalau memang ada oknum yang ingin berbuat curang untuk menyamarkan ya bisa aja. Tapi umumnya dia berwarna putih. Nah, ini kita lihat bisa digunakan untuk apa? Ya, tadi udah sempat disebutkan, bisa digunakan untuk frying, ya, kemudian baking, pastry, dan sebagainya. Dan secara apa di skala global ini banyak pangan yang memang, banyak makanan yang memang menjadi lebih sedap, lebih nikmat kalau ini menjadi bagian dari ingredientsnya mereka. Nah, kalau dibandingkan, sebenarnya kalau teman-teman apa ya, salah satu bisa dikatakan bahwa salah satu hikmahnya, bukan apa ya, kita bisa bilang itu salah satu hikmahnya juga gitu. Allah memberikan suatu larangan, tapi selalu ada solusi, selalu ada alternatif ya, dan nggak pernah ada yang namanya, oh itu satu-satunya jalan tuh enggak. Ya, jadi kalau misalkan em, ada yang menyebutkan aku kalau bikin makanan ini ya misalkan ya non muslim itu ada yang menyebutkan aku kalau bikin makanan ini pakai lard tuh jadi lebih harum jadi lebih enak gitu. Nah, ternyata ada kok yang versi halalnya ya bisa menggunakan telo. Sama-sama proses rendering juga dari lemak sapi bedanya kan. Beda dengan lemak B2. Nah, mereka sama-sama memiliki persamaan, mereka sama-sama lemak hewani, kemudian padat suhu ruang, sumber energi lemak ini termasuk ke dalam lemak baik juga gitu ya. Dan kaya akan kandungan vitamin yang larut lemak juga. Dan mereka bisa digunakan di eh, produk-produk ini. Yang lard digunakan di produk di sebelah yang warna pink ini yang warna kuning bisa menggunakan telo. Ya walaupun bisa aja saling ini ya, bisa digunakan satu sama lain. Intinya mereka bisa saling menggantikan. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek satu artikel di sini yang mereka tidak membandingkan antara lard dengan telo, tapi mereka hanya membandingkan antara konsumsi high sugar dengan high lard atau kombinasi keduanya. Ya, maka nanti ada istilah HF itu maksudnya high fat ya. Jadi orang-orang atau negara-negara atau komunitas dan populasi yang banyak mengkonsumsi lard sebagai bagian dari menu makannya mereka, ya atau gabungan dari keduanya, high fat dan high sugar. Nah, ternyata kita lihat di sini diet yang justru tinggi lemak hewani seperti lard tadi, dia dapat menaikkan berat badan secara signifikan. Ya, nanti saya nggak tampilkan apa namanya grafik-grafiknya di sini ya, tapi infografisnya kurang lebih bisa teman-teman lihat seperti ini. Adapun untuk pemicu penyakit jantung ataupun diabetes itu eh,
obesitas yang disebabkan ya, gabungan dari tinggi konsumsi fat, dalam hal ini lard ya, di komunitas yang memang konsumsi ini ya, plus gula itu bisa memicu gangguan metabolisme, baik itu intoleransi glukos ataupun hipertensi, dan lebih tinggi pada gabungan keduanya ya, HF dan HS. Dan yang juga perlu digarisbawahi adalah kombinasi dari high fat dan high sugar ini yang kemudian menyebabkan penumpukan lemak di hati ya, yang nanti bisa berujung non fatty liver disease ya, NFLD. Itu salah satu kondisi atau penyakit yang ya hidden disease juga ya. Kita tidak ketahui kecuali kondisinya sudah signifikan, sudah parah gitu. Ini salah satu komen aja sebenarnya yang dikeluarkan oleh salah satu paper. Mereka melihat ternyata ketika dievaluasi lagi penggunaan lard ya, di beberapa negara, oh ternyata justru konsumsi lard itu pola makan yang justru tidak pakai lard, karena dia membandingkan konsumsi lard dengan konsumsi minyak goreng. Ya, minyak goreng seperti yang teman-teman tahu yang umum digunakan. Nah, ternyata kalau mereka pakainya minyak goreng, itu prevalensi diabetesnya 4 kali lipat lebih tinggi. Ya, jadi minyak sayur itu yang juga umum digunakan di kita. Dan ternyata komunitas yang justru menggunakan lard sebagai pengganti minyak goreng itu, nah itu ternyata resiko mengalami diabetes, jantung koroner itu jauh lebih rendah. Ya, justru lebih tinggi pada orang yang menggunakan minyak goreng. Termasuk perspektif global ini di berbagai negara yang memang mereka tidak menggunakan lard ya, termasuk di negara-negara Muslim, justru insiden atau kondisi metabolic syndrome-nya lebih tinggi di sana dibanding negara yang memang menggunakan lard sebagai bahan pengganti minyak gitu. Jadi mereka menumis segala macam untuk pakai lard ya. Tapi kan karena di kita di Muslim sebenarnya kita punya alternatifnya, kita bisa pakai tallow. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada potensi nggak sih campuran atau mix yang diganti dengan lard di produk-produk ini? Jawabannya sangat potensi ya. Semua produk-produk ini baik dari mayonesnya, sausnya, dan banyak yang nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di titik kritis bahan ya. Nah, gimana dengan jaminan no alkohol? Nah, ini yang juga sering jadi suatu isu yang diperdebatkan ya. Kita tahu namanya alkohol itu adalah suatu senyawa organik ya, yang terdiri dari rumusan seperti yang teman-teman ketahui. Mereka punya gugus hidroksil di sana. Nah, artinya sebenarnya yang disebutkan secara khusus di kita itu adalah khamr. Ya, jadi bukan alkoholnya sebenarnya. Si alkohol itu memang ada di dalam khamr ya. Nah, artinya yang diketahui di zaman itu adalah khamar yang memang ternyata memabukkan. Ya, dan di salah satu hadis Rasulullah meminta dibuang buah yang sudah direndam selama 3 hari. Ya, itu yang kemudian ditarik ke kondisi saat ini dengan cuaca yang kurang lebih sama dengan kondisi zaman itu. 3 hari itu berarti kadar alkoholnya udah berapa nih gitu kalau buah yang direndam gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi suatu standar baku. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah alkohol di industri ini bisa saja dihasilkan dari 2 proses produksi, fermentasi biologis, buah-buahan maupun biji-bijian, ya ini kemudian menjadi minuman keras ya, ataupun secara sintetis, ya petrokimia gitu, olahan alkohol industri. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi juga, jangan lupa bahwa secara proses, tujuan dari proses pembuatan itu juga menjadi salah satu sebab alkohol itu bisa menjadi haram. Ya, artinya kalau sejak awal, secara proses memang ditujukan untuk menghasilkan produk yang diharamkan, yang khamr tadi, yang memabukkan, walaupun melalui proses pemisahan ya dan seterusnya sampai alkoholnya bisa tidak terdeteksi, tetap statusnya adalah
produk yang diharamkan. Ya walaupun kalau minum ini nggak mabuk sama sekali, mau bergelas-gelas juga nggak akan mabuk karena alkoholnya sudah ditarik misalnya. Nah itu lihat lagi karena sejak awal proses produksinya memang ditujukan untuk memproduksi minuman yang memabukkan, maka walaupun dia dipisahkan zatnya itu tidak mengubah statusnya. Nah ini yang teman-teman juga sudah tahu ya bagaimana khobaits dari konsumsi ini. Nah, ini bisa digunakan di banyak bidang, termasuk bidang medis, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang diperoleh dari diskusi WHO bahwa dalam hal konsumsi alkohol itu tidak ada jumlah aman. Ya, jadi misalkan, kalau sehari mas cuma 1 botol atau sehari cuma sekian itu nggak apa-apa gitu. Misal itu ada oknum yang karena memang itu sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya, maka dia menyatakan hal itu. Apalagi misalkan, saya udah melakukan apa namanya tes kesehatan, nggak ada masalah kok, profilnya masih bagus dan seterusnya. Ya, secara global diketahui bahwa alkohol itu adalah pemicu utama dari banyak gangguan metabolik, termasuk eh, dia sendiri disejajarkan dengan senyawa yang memang dikategorikan berbahaya, disebutkan sebagai karsinogen, resiko kanker juga semakin meningkat ya, walaupun jangan dibalik ya, misalkan kok dia udah konsumsi alkohol tapi nggak kena kanker, atau kebalikannya, kok dia nggak konsumsi alkohol tapi kena kanker, enggak ya. Jadi konsepnya jangan dibalik. Ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi, bukan faktor penentu. Ya, namanya kontribusi kan nggak tahu berapa persennya ya, dan masing-masing kita bisa membawa kontribusi yang berbeda-beda karena kita membawa genetik yang berbeda dan lifestyle yang berbeda juga. Jadi kalau misalkan kita bisa menghilangkan satu faktor kontributor utama penyakit-penyakit ini, maka itu akan menjadi suatu hal yang lebih bagus lagi gitu kan. Itu berarti istilahnya tuh ikhtiar maksimalnya kita sudah kita lakukan. Nah, termasuk ini ya, mitos minum ringan dan sedang gitu. Misalkan ada kurang dari 1,5 liter atau sekian liter per minggu gitu ya. Ya, jadi salah satu ahli menyebutkan di web yang juga saya jadikan sebagai referensi, tidak peduli berapa banyak kita mengonsumsi, ya, maka resiko kesehatannya itu sudah dimulai dari tetesan pertama. Maka di sini pesan kesehatan dan kesadaran publik itu memang harus terus digencarkan gitu ya, bahwa memang ternyata ini nggak cuma sekedar alkohol doang gitu. Kadang-kadang ada yang cuma gini doang, nggak ada apa-apanya gitu. Ya jangan lupa ini nanti akan eh, menyebabkan banyak apa namanya kejahatan-kejahatan berikutnya yang bisa timbul dari orang yang berada di bawah kondisi tidak sadar atau berada di bawah pengaruh alkohol. Sekian singkat ya. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk melanjutkan diskusi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas paparan materinya. Ini nambah wawasan baru buat kita semua. Udah ada yang drop pertanyaan ini Ibu. Boleh langsung saya bacakan Bu. Boleh silakan. Yang pertama dari M. Selamat Yahya. Dalam kondisi tertentu, seperti saat bepergian ke negara minoritas Muslim, kah label no pork, no lard bisa menjadi pertimbangan darurat bagi konsumen Muslim? Ya, kalau ditanya bisa menjadi pertimbangan darurat atau tidak, bisa. Ya, tetapi sejauh kalian bisa mengupayakan jaminan di sana, akan lebih baik kalian menggunakan produk yang memang sudah terjamin. Ya, bisa dikatakan di negara non-Muslim sekalipun sudah beredar dan sudah berdiri lembaga-lembaga penjamin halal di sana, lembaga sertifikasi halal itu sudah ada. Dan kalian bisa dapatkan juga produk impor dari negara lain ya. Jadi misalnya kalian perginya ke Thailand, tapi di sana udah ada produk impor dari Malaysia atau dari negara lain yang masuk ke sana. Nah, itu akan lebih aman. Tapi kalau misalkan tadi kalian mau makan ya, karena konteksnya kan no lard, no pork gitu ya. Kalian mau makan dan kalian
melihat ada suatu restoran di negara yang Muslim minoritas, nah maka itu bisa menjadi panduan. Plus akan lebih dikuatkan kalau kalian mendapatkan rujukan dari Muslim yang tinggal di sana, bahwa oh ini restoran memang sudah approve, sudah disepakati, sudah disetujui oleh komunitas Muslim di sana, kokinya, pemiliknya, chefnya juga sudah Muslim atau gimana gitu ceritanya, sehingga sudah ada jaminan yang lebih tinggi walaupun tidak sampai ke tingkat jaminan lembaga ya. Jadi itu tetap bisa jadi panduan. Selamat insya Allah menjawab ya Kak. Lalu ada pertanyaan kedua Ibu dari Karido. Dalam industri pangan modern banyak digunakan bahan tambahan seperti emulsifier, gelatin, enzim, atau flavor enhancer yang sumbernya tidak selalu jelas. Bagaimana cara konsumen awam memastikan bahan-bahan tersebut halal jika di kemasan hanya tertulis no pork, no lard, dan no alcohol? Ya, kita nggak bisa memastikan teman-teman. Itu jawabannya. Jadi kalau kita punya keterbatasan sumber daya, kita juga nggak punya lab sendiri ya kan, nggak mungkin kita mau makan terus kita uji dulu kan, akan sangat panjang. Jangan-jangan hasilnya baru keluar ketika makanannya sudah berjamur. Ya, jadi kebayang ya, sekian banyak tahapan yang harus kita lalui kalau kita harus memverifikasi itu sendiri. Maka disitulah fungsinya ada lembaga verifikator. Ya, kalau di negara kita berarti lembaga pemeriksa halal. Ya, kalau secara lembaga yang diakui di tingkat negara, maka BPJPH yang kita sebutkan di sini, mereka yang sudah mengeluarkan regulasi itu. Artinya teman-teman nggak perlu nambah pekerjaan dengan mencari gimana cara membedakan. Ya udah kalau misalkan mereka nggak punya ya nggak usah dipilih. Itu karena Indonesia sebagai salah satu target pasar dari negara lain itu bisa dibilang tidak ada satu produk pun yang dihasilkan hanya dari satu produsen gitu. Jadi misalkan teman-teman mau makan soft candy, ya ada merek A, tapi pasti ada merek B, C, D, E, F gitu. Jadi nggak yang oh dia hanya satu-satunya yang menghasilkan tuh kayaknya enggak deh. Ya, jadi silakan selama masih ada alternatif lain selalu pilih alternatif lain. Dan saya selalu pegang satu prinsip ini. Kalau kalian nggak makan itu, kalian mati nggak? Kalau kalian nggak mati ya nggak usah. Gitu. Jadi selama nyawa kalian itu terselamatkan dengan kalian tidak makan itu ya udah. Kenapa kalian harus memaksakan diri kalian masuk ke dalam suatu ranah yang akhirnya membahayakan diri kalian, ibadah kalian dan agama kalian juga gitu. Jadi selalu pilih jalan yang aman, yang udah jelas, ada logonya, sudah dapat sertifikat halal, tertera di logonya, kalian bisa verifikasi juga sekarang, sangat mudah verifikasi di website, betul nggak sih produsen ini gitu ya. Itu caranya. Insya Allah menjawab ya Karido. Lalu pertanyaan ketiga dari Alia Ibu. Apabila wadah makanan kita ternyata kena paparan bahan-bahan yang tidak halal, seperti daging babi, lard, atau turunan hammer, bagaimana cara mensucikannya ya, Bu? Ya, sama seperti cara pencucian barang atau alat yang terkena najis ya. Ya, maka kita harus mencuci, ya kalau di syariatnya kan mencuci 7 kali dan salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan tanah. Nah, tapi tanah di sini bisa digantikan dengan penggunaan sabun. Artinya kita harus mencuci betul-betul si wadah tersebut sampai eh, wadah tersebut bersih, ya, tidak lagi ada aroma, rasa, bau yang berasal dari kontaminan tadi atau berasal dari zat yang diharamkan itu. Sesederhana itu sih sebenarnya. Dan yang kedua, tetap saya akan tanya wadah itu, ya kalau memang kalian merasa oh ini wadah ini akan saya pertahankan karena bla bla bla, dia punya histori, dia punya apa gitu misalkan, ya kan kadang kita ya sangat personal sekali ya satu orang dengan orang yang lain. Ya silakan dipertahankan, tetapi dilakukan pencucian secara berkala sampai kalian merasa yakin bahwa memang sudah tidak ada lagi najis yang berasal dari sumber yang sebelumnya disebutkan. Baik, Saya Ibu, mau ada menambahkan nih, kalau misalkan tadi pertanyaannya Rido ya, Rido kan bertanya sebagai konsumen ya, tapi kalau misalkan Rido bagian dari perusahaan, ya ini beda cerita ya. Kalau Rido bagian dari perusahaan dan Rido harus menggunakan atau memilih salah satu dari sekian banyak produsen emulsifier, gelatin, enzim dan segala macam, selalu pilih yang sudah memiliki sertifikat halal atau dia memiliki dokumen
pendukung bahan yang bisa jelas kita pegang ya sebagai produsen intermediate bahwa memang bahannya itu statusnya halal. Atau ada jaminan dari produsen bahwa itu produk yang halal dikeluarkan oleh produsen ya, tidak oleh supplier. Itu kalau kalian bagian dari perusahaan yang akan produksi suatu produk. Ya, tapi kalau kalian sebagai konsumen selalu cari itu ya, logo halal ya. Baik, Ibu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Aditya. Apabila ada suatu jenis makanan atau minuman yang sejauh ini belum ada fatwa ulama yang memperbolehkan atau mengharamkan, dan belum ada sertifikasi halal atau terbilang syubhat, apakah ini masih aman untuk dikonsumsi? Semisal brem. Kayak manapun itu bagaimana cara menyebutkannya. Misalnya si brem ini balik lagi, yang namanya alkohol itu status yang apa namanya diperketat oleh em, MUI Majelis Ulama Indonesia itu adanya di produk yang cairan. Nah, produk yang padatan ini, kalau kita bicara brem, kita bicara tapai ketan, tapai singkong, tapai apalah itu, nama-nama tapai itu semua adalah produk fermentasi. Berapa kadar alkoholnya? Bisa lebih dari yang dipersyaratkan untuk produk cairan, produk minuman. Tapi masih halal gak? Halal. Ya, karena itu eh, kadar alkohol yang ada di padatan itu statusnya berbeda dan tidak memabukkan sebagaimana yang terdapat pada cairan. Jadi brem, singkong yang dirubah jadi tapai ya atau yang padatan-padatan itu dia nggak masalah. Ya, dan sejauh ini sih kebanyakan ya produk-produk yang atau makanan minuman yang ada di sekitar kita itu semua sudah jelas sih ya, sudah jelas statusnya gitu ya. Begitu. Ini kelanjutannya, Bu, untuk 4 kategori yang terbilang dalam Al-Quran sudah memenuhi. Namun di Indonesia sendiri yang bukan hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis, ada tambahan dari mazhab juga. Semisal ada kandungan B1 atau kurang lazim dikonsumsi itu masih diperbolehkan dalam konsumsi atau kehalalan. Kurang lazim dikonsumsi ini contohnya kayak gimana ya? Kurang lazim dikonsumsi. Saya nggak paham sih. Ya, eh gini teman-teman, kalau teman-teman menanyakan suatu pertanyaan yang sebenarnya tidak ada, ya jadi kayak misal nih, kalau misalkan, ya tapi kan lebih ke akan dikembalikan lagi. Emang contohnya apa gitu? Apa sih yang disebutkan di sini? Mazhab apa yang dimaksudkan di sini? eh, Diperbolehkan, ya intinya diperbolehkan itu konsumsi kalau itu sudah di tahap darurat. Ya tahap darurat itu berarti taruhannya adalah nyawa. Ya misal orang yang kondisi harus dioperasi segala macam. Oh, dop di Arab nggak masalah. Ya dop di Arab dihalalkan, tapi bukan apa karena dop itu di Arab masuknya ke kadal yang dia ke herbivore. Ya, dan itu berbeda dengan omnivore ya, yang jenis kadal-kadal yang lain. Ya, kalau di Arab itu nggak masalah untuk dikonsumsi di sana. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman, di Indonesia seperti maksudnya. Kalau di Indonesia anjing mah udah jelas-jelas ya, udah jelas statusnya. Ya, karena itu kan berasal dari hewan yang bertaring ya. Itu udah jelas statusnya, tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Jadi kalau tidak ada masalahnya, eh, kita nggak perlu muter-muter untuk cari masalahnya. Ya, memang nggak ada masalah dengan itu dan apa tadi misal turunan B2, kalau B1 tuh maksudnya vitamin ya. Maksudnya kalau saya biasa bilangnya itu B2 ya untuk mempersingkat babi gitu ya. Kalau turunan B2 itu digunakan di produk manapun, misal dia dalam zat yang kecil sekalipun, ketika itu darurat itu diperbolehkan. Ya, dan kondisinya memang darurat ya, darurat itu yang menentukan bukan kita pribadi ya, tapi yang menentukan adalah orang yang ahli di bidang tersebut ya. Kalau kita sedang sakit maka dokter yang memberikan keputusan ini darurat nggak buat saya gitu. Kalau saya nggak pakai ini saya mati nggak gitu ya. Kalau ada alternatif saya maka
akan lebih baik alternatifnya, misalnya seperti itu. Ya, termasuk kalau dalam hal misalnya penggunaan vaksin atau apa, nah berarti siapa yang memiliki kuasa untuk memberikan fatwa itu. Jadi bukan masing-masing pribadi. Oh ini darurat buat saya, tapi buat dia nggak darurat ya kan nggak gitu ya. Jadi konsep kedaruratannya itu yang juga harus diperjelas. Jadi jangan semua orang merasa darurat, padahal nggak darurat juga, gitu ya. Baik Ibu, ini satu pertanyaan terakhir Ibu dari Kak Yahya lagi. Apakah fenomena no pork no lard menunjukkan bahwa halal mulai dipersempit hanya pada babi dan alkohol, padahal syariat halal mencakup proses, bahan hingga kebersihan produksi? Oke, itu yang bisa kalian peroleh ketika suatu produsen melakukan sertifikasi halal. Ya, jadi namanya proses sertifikasi halal itu bukan cuma ngelihat bahannya aja. Ya, sertifikasi halal itu melihat sistem manajemennya. Bagaimana mereka menjaga konsistensi proses produksi, bagaimana mereka meminimalisir kontaminasi, termasuk sampai dengan bagaimana mereka menjaga hygiene dari produk yang akan diproduksi. Gitu. Jadi bukan dipersempit ya, tapi ini adalah klaim yang bisa digunakan oleh produsen untuk menarik konsumen yang tadi konsumen muslim gitu bahwa produknya mereka kelihatannya aman gitu. Padahal bisa jadi merekanya tidak punya pemahaman yang utuh mengenai halal ya. Yang mereka tahu halal itu berarti tidak ada B2-nya, tidak ada turunan B2-nya gitu. Jadi bukan halalnya dipersempit ya, tetapi kita ingin menjelaskan suatu fenomena di mana ada klaim-klaim tertentu yang dilakukan oleh produsen-produsen dalam rangka menarik massa. Ingin menunjukkan bahwa aku juga bisa loh dikonsumsi oleh kalian. Gitu intinya. Ya, jadi mereka mau menjadikan kita sebagai target pasarnya. Sekarang balik lagi pertanyaan kita, kalian mau jadi target pasar mereka nggak gitu? Kalau kalian bisa bergen, kalian ngerasa, masa kita cuma noprok nolak doang mau gitu. Ya berarti ya itu bisa kalian skip gitu. Kalian tetap akan memilih produk, produsen, dan restoran yang memang sudah jelas-jelas memiliki sertifikat halal gitu. Jadi jangan mudah terbujuk rayu dengan nominal yang tidak seberapa. Mungkin mereka kasih promo, kasih diskon, kasih ini, kasih itu. Tapi ya klaimnya mereka sebatas itu. Kalau memang mereka menunjukkan keseriusan ingin menjadikan Muslim sebagai pangsa pasarnya mereka, maka mereka pasti akan mengajukan sertifikasi halal. Ya, banyak kok dan sudah banyak sekali produsen-produsen apa namanya bahkan UMKM yang memiliki itu non-Muslim, tapi mereka serius menaikkan level produk mereka dan menarget pangsa pasar Muslim sehingga mereka bersungguh-sungguh melanjutkan proses sertifikasi halal untuk produk atau restorannya mereka gitu. Jadi teman-teman melalui webinar ini tuh sebenarnya sedang dibangun awareness-nya loh bahwa kalian tuh Muslim tidak semurah itu loh. Bisa digadaikan, bisa diganti, bisa dibujuk rayu dengan statement sesederhana no pork, no lard, no alkohol gitu ya. Jadi teman-teman harus punya apa namanya, nah harus punya giroh dan harus punya harga jual yang harga apa standar yang tinggi sebagai seorang muslim. Ya. Jadi jangan mudah dibujuk rayu dengan tadi iklan atau brand marketing yang sebenarnya ujungnya adalah ingin memperoleh keuntungan bagi mereka. Gitu. Jadi kalian harus betul-betul berpikir uang kalian itu akan dialokasikan kemana, apakah yang kalian dapatkan sesuatu yang bermanfaat buat tubuh kalian, buat keluarga kalian, buat badan kalian. Itu. Baik Ibu, Ibu ternyata masih ada yang nanya lagi. Mungkin ini satu terakhir ya Bu, dari Kak Devira. Jika ada restoran yang bersertifikat halal di negara lain, misal di Malaysia, lalu mereka membuka outlet di Indonesia dengan klaim proses produksi dan bahan yang digunakan sama, apakah tetap harus mengurus sertifikasi halal? Iya, tetap harus mengurus. Ya. Jadi produsen yang ya jangankan di Malaysia yang maksudnya masih negara tetangga ya dan em, kita tahu mereka punya lembaga sertifikasi yang cukup kuat juga dan strict ya di sana.
di negara yang Muslim menjadi minoritas level di Cina gitu atau di Thailand, mereka udah punya sertifikasi halal di negara mereka, dapat dari lembaga di negara mereka, ya lembaga resmi negaranya. Tapi ketika mereka mau bawa produknya ke sini, mereka tetap ngurus sertifikasi halal di Indonesia, ya melalui lembaga yang diakui di Indonesia. Itu jadi tetap nggak bisa langsung masuk gitu ya. Tadi kalau kaitannya dengan apa tuh namanya outlet ya, karena ini bicara soal outlet. Ya, namanya outlet kan berarti ada bahannya, ada fasilitasnya di situ, ya, ada orang-orang yang terlibat di situ, ya. Kalau sudah ada human error, manajemen tidak baik, ya bisa jadi tidak bisa dipelihara sistem jaminan halalnya gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk tadi yang bertanya Kak Devira, Kak Rido, Kak Yahya, dan Kak Aditya, mungkin boleh ditulis asalnya dari mana, dari sekolah mana. Izin menyampaikan sedikit rangkuman juga terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mariam. Kita dapat memahami bahwa tidak semua produk yang memiliki label seperti no pork, no lard, dan no alcohol otomatis dapat dikatakan halal. Halalan suatu produk tidak hanya ditentukan dari tidak adanya bahan tertentu, tapi juga harus memperhatikan sumber bahan, proses produksi, hingga kemungkinan kontaminasi selama pengolahan. Oleh karena itu, sebagai konsumen, kita perlu lebih teliti dan kritis dalam memilih produk makanan, serta memperhatikan sertifikasi halal dan informasi produk secara lebih menyeluruh. Oke. Selanjutnya, kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dibantu oleh Ibu Emma. Teman-teman Oke. boleh menyalakan kamera dan menggunakan virtual background-nya ya. Ada berapa slide, Ibu? Ada 2 slide, Oke, baik. jadi cukup 2 kali foto aja. Oke, aba-aba dari saya ya, Bu. Siap. Oke, teman-teman yang belum dinyalakan kameranya, mohon dinyalakan ya. Masih banyak ini yang belum nyalain kamera. Teman-teman yang memungkinkan pakai virtual background juga boleh dipakai ya. Kita mulai aja, Bu. Slide pertama dulu ya. Ya, senyum teman-teman. 1, 2, Sudah slide kedua yang belum. 1, 2. Sudah Salwa Oke, dokumentasi. terima kasih banyak Ibu Emma. Oke, selanjutnya kami akan mengumumkan penilaian terbaik pada sesi diskusi hari ini. Selamat kepada Kak Yahya sebagai penilaian terbaik pada kegiatan mini series Ramadan sore ini. Untuk konfirmasi hadiah dapat follow Instagram @tekpang_wi dan melakukan konfirmasi hadiah melalui DM. Selain itu, pada teman-teman yang mengikuti rangkaian kegiatan ini, terdapat juga promo potongan biaya pendaftaran sebesar 50% menggunakan kode promo TekPangWai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kegiatan sore hari ini juga merupakan sesi terakhir dari mini series Ramadan yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknologi Pangan Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias, khususnya kepada peserta yang telah rutin bergabung dalam setiap sesi mini series Ramadan melalui Zoom. Sekaligus kami juga ingin menyampaikan bahwa kehadiran teman-teman dalam 4 mini series Ramadan ini akan dihitung sebagai nilai tugas pada mata kuliah pengantar pangan halal. Dan untuk mahasiswa tingkat akhir, kehadiran pada 2 sesi mini series Ramadan dapat diklaim sebagai satu kehadiran buku putih. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama rangkaian kegiatan dalam mini series Ramadan ini terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyelenggaraan maupun penyampaian selama sesi berlangsung.
Kami juga berdoa semoga teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam menjalani sisa ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan yang akan datang. Tidak terasa juga sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kami segenap panitia dan penyelenggara mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maryam, Salwa, Bu Nadia, Bu Sama-sama Sarah, Ibu, terima kasih banyak. dan seluruh Ya, peserta. Bu selamat Alina menyiapkan juga. berbuka puasa. Oke. Izin pamit ya.